Selamat siang, berjumpa lagi kita pada hari ini dengan materi berjudul Terapi Aktivitas Kelompok, Stimulasi Persepsi. Apa itu TAK stimulasi persepsi? Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi adalah kesepakatan persepsi dan alternatif penyelesaian masalah. Jenis-jenis TAK stimulasi persepsi yang distimulasi adalah persepsi itu adalah pikiran atau pendapat karena adanya suatu rangsangan. Biasanya rangsangan yang ada atau ditangkap oleh panca indera. Kita melihat satu objek, rangsangannya adalah objek, stimulasi adalah objek, maka kita mempersiapkan objek itu adalah sebagai pensil. Rangsangannya adalah suara musik, maka kita mempersiapkannya adalah suara musik, artinya objek dengan persepsikan adalah yang sama. Oleh karena itu, stimulasi persepsi itu terdiri dari ada 5, yaitu yang pertama TAK persepsi umum, yaitu melihat gambar atau mendengarkan musik. TAK stimulasi perilaku kekerasan yang jika dipersepsikan benar itu adalah sesuai yang telah diajarkan oleh perawat pada saat asuhan keperawatan. Individu latihan yang diajarkan perilaku kekerasan adalah tarik nafas dalam, misalnya mengontrol perilaku kesehatan dengan memukul kasur, bantal, mengungkapkan dengan baik, spiritual, minum obat teratur, dan sebagainya. TAK stimulasi persepsi harga diri rendah. Tentu kegiatannya sama dengan asuhan keperawatan individu seperti mengidentifikasi aspek positif, kemudian memilih sampai dengan melatih pasien. Kemudian TAK stimulasi mengatasi defisit diri juga sama, mulai dari menjelaskan keuntungan kebersihan diri, mengajarkan melatih atau mandi, berhias, makan, minum, dan letting sebagainya. Itu kita lakukan secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah TAK stimulasi persepsi halusinasi. Maka yang kita lakukan adalah tentang asuhan keperawatan individu halusinasi atau gangguan persepsi sensori, antara lain misalnya mengidentifikasi halusinasi yang terdiri dari isi, jenis, waktu, frekuensi stimulasi sampai dengan respon. Pasien ada mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, misalnya, kemudian melakukan kegiatan bercakap-cakap sampai patuh minum obat. Baik, pada hari ini saya Putra ingin menjelaskan jenis TAK yang kelima, yaitu TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi. Langkah kegiatan terdiri dari persiapan pasien halusinasi atau pelaksanaan tahap persiapan pada TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi adalah memulih pasien sesuai dengan indikasi, yaitu dengan diagnosa keperawatan dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Kedua, kita membuat kontrak dengan klien. Kita lakukan sebelum pelaksanaan TAK, bisa 1 hari atau beberapa hari sebelum pelaksanaan TAK. Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Alat dan tempat pertemuan dibutuhkan dengan TAK disiapkan oleh fasilitator pada TAK. Stimulasi persepsi halusinasi. Ada 5 sesi yang bisa dilakukan oleh perawat, antara lain 1. Mengenal halusinasi terdiri dari isi, waktu, frekuensi, kondisi, dan respon pasien saat mendengar halusinasi. Kemudian yang kedua, mengontrol halusinasi dengan hardik. Sesi yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan kegiatan. Dan keempat, mencegah halusinasi dengan mencakap-cakap. Dan kelima, mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Jika kalian perhatikan, tindakan ini sama dengan tindakan perawat melakukan keperawatan individu dengan pasien. Bedanya pada saat TAK ini dilakukan secara berkelompok bersama dengan pasien. Syarat mengikuti TAK ini adalah pasien yang sudah mendapatkan keperawatan individu. Kelima, latihan ini dia masukkan ke dalam kelompok. Contoh sesi 1, mengenal halusinasi. Fase pertama adalah fase orientasi. Jika mengikuti TAK ini sudah mengikuti TAK sebelumnya, maka sesi perkenalan pasien ditiadakan. Fase sudah menggunakan nama TAK atau papan nama. Namun jika ini adalah TAK pertama, ada sesi perkenalan pasien. Di sesi kerja berikut adalah fase orientasi.
Selamat pagi Bapak-bapak semua. Oke, ketemu lagi dengan saya Putra dari mahasiswa Akper Pangkal Pinang. Hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Kembali, yang pertama, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Bapak-bapak, ya. Hari ini saya sebagai leader. Bapak-bapak, nama saya Putra. Semuanya bisa memanggil saya Akil. Leader di sini memimpin kegiatan TAK ini dari awal sampai akhir ya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bapak Ayoy. Ini sebagai all leader yang memimpin TAK ini. Silahkan Pak Ayoy untuk menyapa pasien. Baik, tepuk tangan dulu buat Pak Ayoy. Berikut, ada dua fase validator. Yang pertama namanya Ibu Rini. Rini ini mendampingi Bapak Eko, Bapak Friendly, dan Pak Budi. Silakan Bu Rini, perkenalkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rini. Berikutnya fasilitator kedua adalah Ibu Rati. Ibu Rati ini tugasnya adalah mendampingi Bapak Bayu, Bapak Endang, dan Bapak Iwan. Silakan Ibu Rini, Ibu Rati. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rati. Selain itu, ada juga observer, Bapak-bapak. Adalah namanya Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Baik, tugas Bu Ika ini adalah mengamati jalannya TAK ini. Operator namanya Pak Budi. Tugasnya nanti dia memainkan musik dan sebagainya. Silakan Pak Budi memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan buat Pak Budi. Dan untuk kita semua, Bapak-bapak, kita tanya Pak Eko, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Senang? Tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Berikut ada Pak Freddy, bagaimana perasaan hari ini? Senang juga? Tepuk tangan untuk Pak Freddy. Berikutnya Pak Budi, bagaimana perasaan? Senang? Tepuk tangan buat Pak Budi. Berikutnya adalah Pak Bayu, gimana Pak Bayu perasaan? Bahagia. Tepuk tangan juga untuk Pak Bayu. Pak Endang, bagaimana perasaan hari ini? Senang? Tepuk tangan buat Pak Endang. Pak Iwan, senang juga? Baik, kalau begitu tepuk tangan buat Pak Iwan. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan pandu positif untuk kita semua. Prop, 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 prop. Kita semua luar biasa. Kemudian kita katakan kita semua luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Kita semua luar biasa. Bapak-bapak, banyak hari ini pemeriksaan kita adalah stimulasi persepsi ya nanti. Bapak-bapak ya, yaitu menceritakan atau mengenal halusinasi. Mungkin yang seharusnya sudah pernah pada profesi masing-masing, yaitu diajarkan cara mengontrol, memudahkan bapak-bapak sudah tahu tentang halusinasi, isi, jenis, waktu, tempat, situasi sampai dengan respon, atau yang bapak-bapak lakukan ketika mengalami belum masanya ya. Sebelum kita mulai, ada aturan mainnya bapak-bapak, yaitu aturan mainnya. Pertama, bapak-bapak harus mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, jika ingin keluar misalnya atau ada keperluan lainnya, bapak-bapak bisa tanya langsung sama-sama fasilitatornya. Namun kami harap bapak-bapak bisa mengikuti aturan sampai akhir. Setuju bapak-bapak? Sepakat bapak-bapak? Kalau begitu, mari kita mulai. Tahap kerja. Pada tahap kerja ini, stimulasi persepsi halusinasi sama dengan tindakan keperawatan yang pertama. Pada saat asuhan keperawatan individu dengan pasien, yaitu mengenal halusinasi. Contohnya, tahap kerja pada TAK stimulasi persepsi. Baik bapak-bapak, kita akan mulai kegiatan kita ya. Kegiatan kita nanti ada permainannya bapak-bapak, yaitu kita joget bola ya, sama dengan joget balon bapak-bapak ya. Sudah pernah mungkin? Sudah ada yang pernah? Sudah ya. Ada juga yang belum. Baik,
nanti kami kasih bola masing-masing. Tim ada 2 orang, yaitu Pak Eko dan Pak Freddy. Di sebelah sini atau sebelah kiri berdirinya Bapak. Tolong dibantu fasilitator, kemudian Bapak Budi dan Pak Bayu boleh di tengah ini ya. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Endang dan Pak Ayoy. Kemudian fasilitator Bu Rini, Bu Rati dan ikut ya. Baik, saya punya 5 bola nih. Operator juga ikut ya. Caranya adalah bola ini ditempel di punggung, sering membelakangi punggung kayak gini ya. Kemudian Bapak putar musiknya, berjoget. Kemudian siapa yang bolanya jatuh pertama, maka dia yang akan menceritakan tentang halusinasinya. Oke. Ya, bisa Bapak-bapak? Baik, kalau begitu mencontohkan terlebih dahulu ya. Siap ya? Saya akan putar musiknya nanti. Dicontohkan permainannya bersama-sama oleh perawat saya. Bola berikut ini yang jatuh. Nah, silahkan Bu Rini dan Bu Rati maju ke depan. Nah, seperti itu ya Bapak-bapak permainannya. Perlu kami ulang sekali lagi ya? Sudah paham? Selengkapnya bisa kita mulai. Oke, siap semuanya. Silahkan bolanya taruh di punggung sambil memunggung. Oke, saya putar musiknya ya. Ya, goyang terus ya. Ya, sudah jatuh bolanya Pak Budi dan Pak Bayu. Jatuh ya. Baik, silakan yang lain duduk. Pak Budi dan Pak Bayu maju ke depan. Baik, ditemani oleh fasilitatornya. Ya, silakan siapa dulu yang maju menceritakan halusinasinya? Pak Budi dulu atau Pak Bayu? Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi ceritakan tentang halusinasinya. Yang pertama, jenis halusinasi terlihat atau halusinasi, kemudian isinya, silakan. Pak Budi sedang menceritakan bahwa halusinasinya adalah mendengarkan suara bisikan ya. Menyatakan bisikannya itu adalah anak-anak. Kemudian waktu pada malam hari ya. 1 kali sehari, kemudian pada saat sendirian perasaan takut mendengarkan suara-suara itu. Dan respon Pak Budi adalah tidur. Begitu ya Pak? Ya, baik, kalau begitu tepuk tangan buat Pak Budi semuanya. Sudah diceritakan ya oleh observer. Baik, berikutnya adalah tenang Pak Bayu menceritakan. Oke, Pak Bayu sudah menceritakan bahwa adalah suara bisikan perempuan. Perempuan tidak boleh muncul pada saat malam hari, kadang-kadang pagi hari. 2 kali sehari pada waktu sendiri, kemudian cara menghilangkannya dengan melakukan kegiatan. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu. Tepuk tangan pandu positif untuk Pak Budi dan Pak Bayu. Prop 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 prop. Pak Budi dan Pak Bayu luar biasa. Kita masuk yang kedua. Kita joget lagi, setuju? Kita joget lagi ya. Kita putar musiknya, oke? Oke, keren. Belum ada yang jatuh ya bolanya. Ya, sudah ada yang jatuh. Kita matikan musiknya. Ya, bola Bapak Eko dan Pak Freddy ya sudah jatuh. Silakan Pak Eko dan Pak Freddy maju ke depan ya. Silakan ceritakan pengalaman halusinasinya ya. Isi frekuensi waktu dan respon Pak Freddy saat mendengarkan ya. Tepuk tangan dulu pada Pak Endang dan Pak Ayoy. Luar biasa. Tahap terminasi. Oke Bapak-bapak, gimana perasaannya setelah mengikuti aktivitas kelompok?
Baik, Pak Endang, bagaimana perasaannya? Senang ya? Pak Bayu, gimana perasaannya? Ya, senang juga. Pak Budi, senang. Pak Ayoy, senang. Pak Freddy, seru ya. Kemudian Pak Eko, senang juga. Baik, pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik, Bapak-bapak, kita tadi sudah melakukan halusinasi suara nyata dan tidak nyata. Sudah ya. Kalau suara nyata adalah si Pak Eko mendengarkan, kemudian Pak Endang mendengarkan yang sama. Tapi kalau suara tidak nyata, Pak Eko mendengarkan, tapi Pak Endang tidak ya. Dengarkan itu namanya suara yang tidak nyata. Jadi besok kita ketemu lagi, terapi kita ketemu 3 jenis TAK yang lain, yaitu TAK stimulasi sensori. Nanti TAK-nya dipimpin oleh teman-teman saya yang lain. Besok bapak-bapak maunya jam berapa TAK-nya? Oke, jam 10 seperti ini ya. Maunya di mana, Pak? Di sini saja ya. Oke. TAK-nya selama 45 menit ya. Oke. Setuju kalau begitu? Oke, setuju. Saya ucapkan semoga bapak-bapak semuanya cepat pulih dan beristirahat. Selamat siang bapak-bapak.